Sampai Nabi Ayub alaihissalam ketika dibuat sakit badannya sama Allah setelah syaitan atau iblis meminta sama Allah untuk mengizinkan iblis merusak jasadnya Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya Nabi Ayub ini orang yang paling kaya di zaman itu. Tidak ada yang kayanya seperti kayanya Nabi Ayub alaihissalam. Wajahnya bagus, punya istri, punya anak-anak, laki-laki, perempuan, keluarga besar, punya tanah yang sangat luas. Ada daerah namanya Hauran, itu meliputi dekat Syria sekarang ya, Damaskus, masuk sedikit di Oman, masuk sedikit di Jordan, ya. Itu namanya Hauran semua. Itu tanahnya Nabi Ayub semua itu. Luasnya Masya Allah. Dengan ternaknya yang dengan gunung-gunung dan daratan-daratannya semua punyanya Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya setan, iblis akhirnya tidak bisa mengalahkan Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya minta sama Allah, ya Allah kau kasih Ayub kekayaan yang banyak, makanya dia itu memuji terus. Coba kalau kau hilangkan hartanya, pasti dia akan berhenti memujimu. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, Inni sallattu alaika malahu. Saya sudah memberikan kau, wahai iblis, kekuasaan buat merusak hartanya. Akhirnya iblis merusak hartanya. Mengirim ifrit yang bisa merubah bentuk menjadi angin api, akhirnya membakar semua ternak, sawah, semua hartanya ludes, sawahnya hangus, tanahnya sawahnya hangus, ternaknya semuanya terbakar. Nabi Ayub malah alhamdulillah huwa a'tanihi wa huwa akhadha. Huwa a'taniha wa huwa akhadhaha. Alhamdulillah Allah sudah ngasih saya. Dan sekarang Allah ngambil lagi. Malah alhamdulillah. Tambah jengkel iblis. Akhirnya iblis minta sama Allah, ya Allah, dia masih memuji kau karena dia masih melihat keluarganya. Nikmat itu dia, lihat keluarganya sudah nikmat dia, makanya memuji kau terus. Coba kalau kau ambil keluarganya, pasti dia akan berhenti memuji kau ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inni sallattu alaika ahlah. Kau tak kasih kekuasaan membunuh atau mematikan atau merusak keluarganya Ayub. Wah, akhirnya dibinasakan keluarganya Nabi Ayub, anak-anaknya, semua keluarga besar ya. Tinggal di dalam rumahnya itu digonjang-ganjingkan sampai roboh atap-atapnya, sampai jasad anak-anaknya ketindihan bangunan batu-batuan, sampai jasadnya ini tragis. Ada yang otaknya kececer, ada yang perutnya terbelah. Memang dibuat gitu sama iblis. Biar Nabi Ayub alaihissalam ini tidak tegel sama anak-anaknya. Setelah digonjang-gonjang ke roboh, dibalik ke tanahnya. Sampai jasadnya tidak karu-karuan anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam akhirnya ketika iblis mendekati Nabi Ayub ngasih kabar, nyamar sebagai gurunya anak yang ulang hikmah. Ya Ayub, anakmu mati, anakmu yang namanya Fulan, perutnya itu sampai terbelah, ususnya kecer. Anakmu yang namanya Fulan, kepalanya pecah sampai cerita nih kayak gitu. Nabi Ayub alaihissalam akhirnya membayangkan wajahnya anaknya satu persatu yang mati itu, tragis itu. Akhirnya mulai kasihan, bapak ya. Akhirnya mulai nangis. Sampai genggam tanah
naburkan di atas kepalanya. Ya laita ummi lam talidni, aduhai andaikan ibuku tidak melahirkanku. Ini sudah hilang sabar ini, sudah mengadu, sudah sambat ini. Saking senengnya iblis melihat Nabi Ayub sambat, pikire, wah ini pasti Allah akan menyiksa ini. Oh, Nabi kok sambat. Nah, akhirnya saking senengnya iblis, langsung naik ke langit. Kepingin melihat Allah Ta'ala ngasih siksaan kayak apa ini buat Ayub. Cepet naik ke langit, saking cepetnya, saking tidak sabar kepingin melihat apa perintahnya Allah untuk menghukum Nabi Ayub. Ning kalah cepet sama taubatnya Nabi Ayub. Langsung Nabi Ayub taubat, istighfar sama Allah, minta ampun. Ya Allah, ampunilah saya tadi mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Saya ridho ya Allah. Ampunilah ucapanku tadi ya Allah. Itu taubatnya Nabi Ayub lebih sampai cepat daripada cepatnya iblis naik ke langit. Ketika iblis sampai di langit, yang dilihat penerimaan taubatnya Allah buat Nabi Ayub alaihi salam. Tambah nelongso iblis. Akhirnya iblis minta sama Allah, ya Allah, dia masih bisa memuji kau karena dia masih punya kenikmatan satu ya Allah, yaitu jasadnya sendiri. Coba kalau kau rusakkan jasadnya, pasti dia akan berhenti memuji kau ya Allah. Nabi Ayub ganteng. Ganteng, gagah, Nabi ya. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, Inni sallattu alaika jasadahu illa qalbahu wa lisanahu. Wahai iblis, kau tak kasih kekuasaan merusak jasadnya Ayub, kecuali lisan dan hatinya Ayub. Tidak bisa kau rusak. Nah, kalau lisan itu buat Nabi Ayub, alatnya Nabi Ayub untuk zikrullah dengan menggunakan lisan. Hati buat alatnya Nabi Ayub alaihi salam buat fikir, buat zikir. Tempatnya hati. Tapi selainnya kau tak kasih kekuasaan, wahai iblis, rusak semua kecuali kau tak kasih kekuasaan merusak lisan dan hatinya. Wah, senang iblis, langsung lompat, langsung nyerang Nabi Ayub alaihi salam. Ketika sampai Nabi Ayub alaihi salam sedang sujud, sedang sholat, Nabi. Ketika didatangi iblis itu sedang sholat. Berarti memang pekerjaannya para nabi gitu. Banyak sholat. Semua nabi gitu. Wajib. Nabi Dawud alaihi salam sholat terus. Semalam itu sholat. Nabi Sulaiman alaihi salam kalau sudah masuk mihrab buat zikir, sebulan tidak keluar. Dan zikirnya Nabi Sulaiman apa? Sholat. Allah, sholat terus. Itu Nabi Ayub alaihi salam ketika didatangi iblis ketika itu sedang sujud sholat. Tidak sabar itu iblis, nggak usah nunggu bangkit dari sujud, langsung di depan mukanya Nabi Ayub langsung meniup lubang telinganya Nabi Ayub. Langsung masuk itu tiupannya ke dalam hidungnya Nabi Ayub alaihi salam, langsung terbakar panas semua jasadnya Nabi Ayub alaihi salam. Sampai akhirnya keluar apa namanya kayak tutul-tutul cacar gitu. Keluar cacar-cacar di jasadnya Nabi Ayub alaihi salam. Ketika itu yang sisa cuma istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya Nabi Ayub mulai merasakan panas. Panas di semua badannya. Ya Allah, gatal. Panas dan gatal-gatal di semua badannya. Gatal ini nikmat apa sakit?
Eh, nikmat. Saya pernah kudikan, wah nikmat iya pas gatel. Berarti kukur, piak, panas kabeh. Itu Nabi Ayub alaihissalam saking gatele ngukur dengan kukunya sampai tidak cuma lecet, sampai terputus, sampai terputus kukunya atau daging yang dikukur. Mungkin kembalinya dhamir itu ke kuku ya. Kemarin dikatakan itu di tafsir Sawiyah keterangan tak ambil. Itu sampai thumma fakharaja minha wa waqa'at fihi hikkah fahakka bi adfarihi hatta saqatat kulluha. Mungkin kembalinya itu ke adfar. Akhirnya saking gatele itu Nabi Ayyub alaihissalam mengukur dengan kukunya sampai rontok semua kukunya habis. Kuku habis, nah, mau ngukur gimana? Kuku udah habis. Itu yang dikukur kayak apa itu? Kukunya habis. Nah, sampai kukunya itu sampai berguguran, rontok. Thumma hakkaha bil masuhil khashinah hatta qata'aha. Setelah enggak punya kuku, akhirnya mengambil kain yang dari apa? Kemarin sing rambut apa? Ijuk. Nah, yang kasar ya, lancip-lancip. Akhirnya nggak punya kuku buat ngukur, ngambil kain yang dari ijuk buat ngukur. Ngukur terus sampai kayak apa itu jasadnya? Ya Allah, ngukurnya sampai dengan al-masuhul khashinah, dengan ijuk yang kasar. Ijuk itu ya kasar, disifati khashinah yang kasar. Wallahu a'lam. Ya Allah. Tumma hakkaha bil fakharil wal hijaratil khashinah. Akhirnya sampai iju'e itu sampai habis. Cari yang bisa dibuat ngukur. Yang ditemuk ke kereweng sama batu yang kasar. Kereweng sama batu yang kasar. Saking gatele. Nah, itu cobaan buat Nabi Ayyub alaihi salam. Falam yazal kadzalika hatta taqatta'at jasaduhu wa antan. Maka tidak henti-henti Nabi Ayyub alaihi salam seperti itu terus sampai berontokan jasadnya dan membusuk. Ya Latif, penyakit kayak gitu. Kira-kira ada penyakit yang kayak gitu. Budikan ndak sepiro. Ya. Ini sampai rontok kok. Rontok. Nah, rontok. Dalam riwayat di tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Baghawi itu ada juga. Itu sampai yang tersisa cuma mata. Dari jasadnya ini yang tersisa cuma mata. Kecuali yang tadi yaitu hati sama lisan dijaga. Tapi selainnya itu serontak. Wakilah yang tersisa cuma apa? Mata. Jadi tidak ada lagi daging saking rontoknya, saking membusuk. Artinya membusuk itu rusak. Yang tidak rusak cuma apa? Sisa mata. Sakit kayak gitu. Dan itu seorang nabi. Seorang nabi ini. Saleh ini. Makanya balak yang ditimpa Nabi Ayub ini ya seperti makamnya. Makamnya tinggi, balaknya tinggi. Thumma fa'akhrajahu ahlul qaryati wa ja'aluhu ala kinasah sampai akhirnya badannya ini membusuk
sampai ahli desanya, ahli negerinya atau desanya atau kotanya ya, ini mengusir Nabi Ayub dan menjadikan Nabi Ayub di tempat pembuangan. Kalimatnya gitu. Tapi kan ingat ini kalimat yang memang tidak di dalam riwayat. Kalian baca di tafsir-tafsir ya gitu. Di dalam kitab-kitab kisah-kisah para nabi ya gitu. Tapi sudah kita jelaskan kemarin kan. Sudah kita bahas sebelum membaca kisah para nabi. Pelajari juga lebih dulu hak-haknya para nabi, para rasul. Ya. Mereka ini di manusia al-a'radul basyariyah. Mereka bisa mempunyai sifat-sifat manusia seperti kita ini. Bisa lapar, bisa sakit, bisa nangis, bisa makan, dan bisa buang air, wahakadha. Tapi mereka dijaga dari semua yang munafir, semua yang membuat kaumnya ini jijik. Nah, gitu. Wa jaizan fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Mereka boleh mempunyai sifat-sifat yang apa? Seperti kita manusia. Tapi nek kita itu kan kadang sifatnya kan ada yang ngriseni. Ya, memang nek Nabi ndak. Ini kaidah yang kita jaga ketika mau membaca kisah-kisah para Nabi, wabil khusus Nabi Ayub alaihi salam. Nah, terus riwayatnya gitu, wa antan, membusuk, dibuang, diusir. Ini kan munafir. Kalimat yang ada jangan difahami dengan pemahaman kita yang seperti zahiri lafaz. Tapi kembalikan ke kaidah tadi, yaitu Nabi dijaga dari hal-hal yang membuat jijik kaume, yang membuat diusir karena jijik. Nah terus ini gimana? Ya simpulkan sesuai kaidah tadi. Gimana? Ya kira-kira gimana? Sakit, paham sakit. Membusuk, tapi yang tidak tanfir. Berarti yang dilihat kaume itu zahirnya selamat. Padahal dalamnya membusuk. Kama fi riwayah. Tapi yang penting tidak membuat tanfir. Dijauhkan, diusir sama kaume di tempat pembuangan. Itu namanya tanfir. Kaidah kembali ke kaidah tadi. Memang kita ini semua kan takut kalau sama penyakit. Kita kemarin ada COVID, salaman uswedi. Ya kan? Langsung cuci tangan pakai sabun, pakai alkohol, pakai ya Allah kayak najis-najis. Apa itu ngriseni? Enggak, tapi takut. Kita juga sudah paham. Nah itu ya kayak gitu. Orang-orang takut sama penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, tapi bukan risi. Nah, bukan jijik, tapi takut. Pemahaman kayak gini dari mana? Ya dari lafadznya kayak gitu, kaidahnya kayak gini, kita kompromikan, jadinya gini. Dan itu yang diajarkan guru-guru kita ya gitu. Jangan membayangkan penyakit yang risa ini kayak boroan, dipangan cacing sampai. Ya dalam riwayat memang gitu. Tapi tanpa tanfir. Wa ja'alu lahu 'arisha, dan masyarakat membuatkan buat Nabi Ayub tempat berteduh. Wa hajaruhun nas kulluhum illa zaujatahu, dan manusia menjauhi Nabi Ayub semuanya kecuali istrinya. Masya Allah. Istrinya masih setia. Rahmah binti Afrathim bin Yusuf bin Ya'qub. Nama istrinya itu Rahmah binti Afrathim bin Yusuf bin Ya'qub. Cucunya Nabi Ya'qub. Ya, cucunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, punya anak yang ganteng, Nurun. Anaknya Afrathim itu namanya. Afrathim punya anak perempuan,
Nah, namanya rahmah ini. Dinikahi Nabi Ayub alaihi salam. Ini istrinya ini setia, tidak ikut meninggalkan ini. Fakanat tukhdimuhu wa ta'tihi bit-ta'am. Akhirnya istrinya masih setia khidmah ke Nabi Ayub alaihi salam dan mendatangkan makanan buat Nabi Ayub alaihi salam. Tidak bisa kerja sudah. Namanya sakitnya gatel, sudah sibuk sendiri. Saya pernah dulu itu gudikan. Iku godone. Kalau pas ngantuk, kumat gatel. Akhirnya tidak iso turu. Kalau siang aktivitas mendingan, begitu capek mau tidur, gatel kumat, gak iso turu. Wah ya Allah, taubat ya Allah. Gudikan ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam gatel ini sampai kukunya dibuat ngukur, sampai kukunya habis, sampai kain kasar, sampai kainnya yang rontok. Insya Allah badannya jadi apa itu? Gatel sibuk terus. Wah ya Allah. Nah, itu akhirnya istrinya yang membawakan makanan buat Nabi Ayub. Wa hajarahu thalathatul ladzina amanu bih. Nabi Ayub dulunya punya 3 teman akrab. Yang 3 temannya ini ya akrab dan iman. Tapi ketika sakitnya sudah sampai kayak gitu parah, temannya yang 3 itu ikut menjauhi. Tapi tetap iman. Nah, gitu. Tidak meninggalkan agamanya Nabi Ayub alaihi salam. Tetap iman tapi ikut menjauhi. Walam yatruku dinahum dan tidak meninggalkan agamanya mereka, masih iman. Wa nuqila anna sababa qawlihi anni massaniyaddur. Dan ada yang menukil sesungguhnya sebab doanya Nabi Ayub alaihi salam anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Di dalam Quran wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan ceritakanlah Ayub ketika memanggil Tuhannya, yakni berdoa, ya Allah sesungguhnya saya dikenai kepayahan. Wa anta arhamur rahimin, dan kau maha paling penyayang yang mengalahkan semua penyayang. Nah itu di dalam surah yang ini itu surah Anbiya. Tapi kalau di dalam surah Sad itu doanya Rabbi inni massani asyaitanu binusbin wa adhab. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Ketika berdoa kepada Tuhannya, ya Allah sesungguhnya saya telah dikenai setan dengan penyakit dan siksaan. Soalnya yang meniup sampai sakit setan, makanya dikenai setan, penyakit dan siksaan. Itu doa Nabi Ayub alaihissalam meminta kesembuhan. Tapi tidak dengan zahirnya permintaan, ya Allah sembuhkanlah saya, enggak. Sayang ke. Kita kan lugu-lugunan ya. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah penyakitku. Soalnya kita ketika kepingin sembuh, minta sembuh. Ingin hajat apa? Ya Allah minta hajat yang itu. Tidak lainnya, kan lugu-lugunan. Nabi Ayub alaihi salam itu minta sembuh, tapi malu sama Allah. Tidak mengatakan sembuhkanlah, karena memilih malu sama Allah. Ketika itu dikasih penyakit seperti itu, wakilah 3 tahun. 3 tahun. Yang kudikan wis pirang wulan. Nabi Ayub 3 tahun. Wakilah
tahun lebih 7 bulan lebih 7 hari. Wakila 18 tahun. Wakila 18 tahun. Ketika itu istrinya minta sama Nabi Ayub, wahai suamiku, kau mintalah sama Allah biar menyembuhkan kau. Dijawab kok sama Nabi Ayub, saya hidup itu dikasih kekayaan sama Allah, dikasih anak-anak, keluarga besar, dikasih jasad yang bagus. Berapa tahun? 80 tahun. Nah, sekarang saya sakit berapa tahun? 18 tahun. Ya enggak imbang. Baru 18 tahun kok minta sembuh. Wong nikmat 80 tahun. Dijawab gitu sama Nabi Ayub. Akhirnya ketika satu hari ini ada wakilah an-nadduda qasada qalbahu wa lisanahu fa khasyiya ay yaftara 'anil dzikri. Satu hari ini ada cacing yang menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Ini cacing ada yang menuju hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Lisannya Nabi Ayub alaihissalam mendekati ke hatinya. Nabi Ayub dan juga ada yang mendekati lesannya. Sedangkan Nabi Ayub ini tidak berhenti dari zikir. Ketika lihat cacing ini mendekati hatinya, khawatir. Ini kalau digigit memang grogoti memang. Ini kalau grogoti kok ke hati sama lisanku, nanti saya berhenti zikir ini nanti. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam minta, Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya dikenai kepayahan dan sesungguhnya kau paling penyayang di antara semua yang penyayang. Akhirnya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan untuk dia dan maka kami singkapkan apa yang ada dari Ayub berupa sakitnya. Dan kami berikan buat Ayub keluarganya yang dimatikan gara-gara setan tadi. Loh, diberikan keluarganya lagi di mana? Dihidupkan lagi buat Nabi Ayub. Masya Allah. Dihidupkan lagi. Soalnya ketika dimatikan, dibunuh iblis, itu iblis menggunjang-ganjingkan rumah sampai anak-anaknya terbunuh, tapi diizinkan sama Allah seperti itu, tapi itu belum ajalnya anak-anaknya Nabi Ayub. Akhirnya dihidupkan lagi sampai ajal yang musamma, sampai ajal yang ditentukan sama Allah. Orang mati suri, ya, pernah dengar mati suri, hidup lagi tuh. Ya berarti memang belum ajale. Akhirnya hidup lagi ila ajalin musamma. Ini dihidupkan lagi. Nah ini memang sudah mati, tapi ketika itu gara-gara Allah Ta'ala mengizinkan iblis buat membunuh anak-anaknya. Wakilah, dulu Nabi Ayub alaihissalam ketika sudah sakit kayak gitu, istrinya ini pernah pulang terlambat. Soalnya ketika itu yang biasa mengantar Nabi Ayub untuk hajat ini dibopong sama istrinya. Lah istrinya ini pulang terlambat. Soalnya ketika itu wakilah istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini ketemu sama setan atau iblis, nyamar jadi dokter, tabib. Jadi ketika itu di jalan orang-orang ngerubung satu orang, padahal yang dirubung itu iblis, nyamar jadi tabib. Akhirnya orang-orang ngerubung, wah ini obatnya ini, kok pasti sembuh.
saya sakit ini, minum ini, pasti sembuh. Betul obat kan gitu. Minum. Ah, akhirnya istrinya Nabi Ayub keingatan suaminya. Ini tabib kok hebat. Suamiku bisa sembuh mungkin. Padahal itu iblis nyamar, tabib dirubung sama orang-orang. Akhirnya istrinya Nabi Ayub ikut mendekat. Kemudian ngomong, ya tabib, saya punya suami sakit. Sakitnya seperti ini. Saya bisa menyembuhkan. Syaratnya satu. Apa? Kalau dia sembuh, dia cukup bilang, kau sudah menyembuhkanku, anta syafaitani. Balasannya apa? Cukup ucapan itu balasannya. Tidak bayar, tidak. Bayarannya adalah cukup ucapan dari yang sakit, anta syafaitani. Kaulah yang menyembuhkanku. Itu kalau kita kan biasa, Nabi, pelanggaran itu ucapan kayak gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkanku. Ada Nabi pelanggaran, wah ini obat tak minum, manjur. Sembuh saya gara-gara minum obat ini. Wah, pelanggaran berat. Akhirnya istrinya itu kepencut. Akhirnya mendatangi suaminya. Dari mana kok terlambat? Maaf suamiku, tadi ada tabib. Saya tanya, bisa menyembuhkanku? Katanya bisa. Balasannya, kalau kau sembuh, kau cukup mengatakan anta syafaitani. Nabi Ayub alaihissalam langsung tahu, itu iblis. Kau ditipu sama dia. Marah, akhirnya disuruh pergi. Pergi, kau jangan mendekati saya. Dan kalau saya sembuh, saya sumpah, kau tak pukul 100 kali cambukan. Saking marahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan lagi, sababnya doanya Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ada lagi 3 sahabatnya itu yang tadi diceritakan, yang ikut menjauhi tapi masih iman, itu mengatakan ke Nabi Ayub, ya Ayub alaihissalam, kau ini melakukan dosa apa? Allah sampai menghukummu. Padahal Nabi. Kenapa Allah menghukummu sampai seperti ini? Dosamu apa? Tobat toh sama Allah. Oh Nabi ya di su'udhani. Yang su'udhani ini tapi iman. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini berdoa sama Allah, ya Allah, kalau kau tahu saya ketika dulu kaya raya, saya pernah bermalam dalam keadaan kenyang, ya Allah, mohon benarkanlah ucapanku bahwa dulu ketika saya kaya, saya tidak pernah bermalam dalam keadaan kenyang, dan setiap malam saya sangat tahu tempatnya orang yang lapar dan saya kasih mereka makan semua. Dan saya tidak pernah punya 2 baju ya Allah, kecuali saya pasti kasihkan ke tempatnya orang yang nggak punya baju dan saya pakaikan baju ke mereka. Kalau ucapanku ini benar, benarkanlah saya ya Allah. Akhirnya ada panggilan dari atas langit, benar kau wahai Ayub. Nah, ada lagi riwayat yang mengatakan sababnya Nabi Ayub alaihissalam akhirnya doa, Rabbi inni massaniyadur, itu ada lagi Nabi Ayub alaihissalam ini, istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini terlambat datang, akhirnya dimarahi, ditanya, kenapa kau terlambat? Jawabnya, saya tidak menemukan makanan. Saya tadi cari makan wahai suamiku. Akhirnya dikasihkan makanan 2 roti. Ketika itu ketika itu ditanya dari mana, kau kerja apa tadi? Wahai suamiku, orang-orang sudah menjauhi kau dan saya ini
juga ikut dijauhi. Soalnya saya yang dekat sama kau. Khawatirnya kalau saya ini mendekati mereka, mereka ketularan. Nah terus tidak ada yang mau tak kerja di dalam pekerjaannya, tidak ada yang mau menerima saya sebagai pembantunya. Nah terus ini makanan roti dua dari mana? Kerudungnya dibuka, kunjire itu dipotong. Jadi istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini punya rambutnya panjang ini dikuncir jadi dua. Ini kuncirnya dipotong terus ditukarkan dengan dua roti. Nabi Ayub alaihissalam akhirnya nangis. Sampai seperti itu, cari makan buat suamimu kau. Akhirnya doa, Rabbi inni masan yadurru anta arhamur rahimin. Coba aneh kayak gitu. Akhirnya diijabah sama Allah. Ketika diijabah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhar. Tapi dalam surah Sad ini cerita Allah Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, Urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Nabi Ayub alaihissalam minta sama Allah kesembuhan. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan, pukulkanlah wahai Ayub kakimu ke bumi. Akhirnya memancar mata air. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Hadha mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air buat mandi. Mandilah wahai Ayub. Akhirnya mandi. Wakilah ketika itu Nabi Ayub alaihissalam pertama kali memukulkan kaki, keluar air panas. Ada firman, Hadha mughtasal. Inilah air yang dibuat mandi. Mandilah. Akhirnya dengan air yang panas. Itu semua penyakit yang di zahirnya badan langsung hilang. Kulitnya yang zahirnya ini kena penyakit langsung bersih. Akhirnya jalan keluar dari mata air panas itu, akhirnya jalan 40 langkah. Setelah 40 langkah disuruh menginjakkan, memukulkan kakinya lagi, keluar lagi air. Ada firman, wasyarab, dan ini adalah minuman yang dingin, yang syarab ini yang barid. Jadi airnya wakilah, air yang dibuat mughtasal ini har, panas, kemudian air yang dibuat minum ini dingin. Ketika diminum, ini penyakit yang di dalam batinnya jasad semuanya hilang. Makanya kalau kena penyakit yang zahir, kulit, itu mandi di air panas. Wakilah gitu. Wakilah. Sampai sekarang ada pemandian atau mata air Ayub alaihissalam ada sampai sekarang. Wah, naik neng Jawa ya. Wah, Masya Allah. Antri. Tapi ya itu, memang kalau asarnya para nabi ya memang boleh diambil barokah. Memang mereka itu diberkahi sama Allah. Dan ini dari Allah. Ketika sembuh, Allah Ta'ala mengirimkan perhiasan ke Nabi Ayub alaihissalam, dipakai ke Nabi Ayub. Akhirnya jasadnya dikembalikan bagus. Masa mudanya dikembalikan muda lagi. Istrinya ketika itu setelah disuruh pergi gara-gara tadi, wakilah ya kan, hanya marah. Sumpah kau akan tak pukul 100 kali cambukan karena mendengarkan omongannya iblis ya kan gitu. Wakilah sampai menjual kuncirnya rambutnya. Akhirnya ketika itu istrinya ketika pergi enggak tega. Nanti kalau saya pergi siapa yang menghormati suamiku? Harus balik. Akhirnya ketika balik enggak nemu Nabi Ayub alaihissalam. Yang ditemu malah ada orang wajah bagus pakai perhiasan muda. Keingetan, dulu suamiku waktu muda ya kayak gini. Akhirnya tetap cari suami nih. Padahal yang dicari ada di situ.
Akhirnya dibiar ke, ya amatullah siapa yang kau cari? Wahai hamba Allah kau cari siapa? Akhirnya tanya, apakah kau tahu ada seorang Nabi al-Mubtala, Nabi yang dikasih balak di sini. Kau lihat enggak? Enggak. Kau lihat apa enggak? Nah, kau ingat wajahnya apa enggak? Ya ingat wong dia suamiku. Apakah dia itu seperti ini? Nabi Ayub akhirnya senyum. Ketika senyum, istrinya Nabi Ayub keingetan, kau yang paling mirip suamiku ketika dia jasad, sehat. Sayalah Ayub, sayalah yang tadi ingin memukulmu 100 kali cambukan setelah aku mendengarkan iblis, akhirnya berpelukan. Seneng hebat. Setelah itu Allah Ta'ala hidupkan anak-anaknya lagi. Ditambah lagi dikasih muda, istrinya itu dikembalikan juga masa mudanya. Setelah itu Allah Ta'ala kirimkan 2 awan, punya 2 wadah Nabi Ayub itu, wadah gandum 2. Allah Ta'ala kirimkan awan, awan itu ngasih hujan yang satu emas, yang satu perak, sampai penuh. Kemudian tempat yang dibuat mandi Nabi Ayub alaihissalam itu berubah jadi belalang semua dari emas. Tempat yang dibuat mandi Nabi Ayub alaihissalam ini berloncatan belalang-belalang semua dari emas, belalang tapi dari emas. Penuh di tempat mandinya Nabi Ayub tadi. Ada satu belalang dari emas yang loncatnya ini jauh, dikejar satu. Ada satu belalang yang loncat jauh, dikejar, diambil, disimpan di sakunya, di bajunya. Allah Ta'ala tanya, ya Ayub, alam yakfika, alam agnaituka an hadha, bukankah kau sudah tak buat cukup dari ini, 1 ekor belalang emas, itu banyak, kenapa kau ngajar 1? Ya Rabbi, la ughni an barakatik, ya Allah saya tidak akan cukup dengan berkah dari kau. Tetap saya ambil kesalahan ini berkah dari kau. Akhirnya dikembalikan masa mudanya, dikembalikan istrinya juga dikembalikan masa mudanya, anak-anaknya dihidupkan lagi, dikasih lagi anak-anak yang semisalnya, dikembalikan lagi kekayaannya, sampai akhirnya iblis itu kecewa, nangis, tidak bisa mengalahkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu sabarnya Nabi Ayub. Ya kalau kita iktibar ya mudah-mudahan sehat, ya kan? Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan afiah. Ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari payahnya bala dan dari ketemu dengan kecelakaan atau kebinasaan, dan dari qadha yang buruk, dan dari musuh yang senang ketika saya susah. Mudah-mudahan diberikan afiyah fid din wa dunya wal akhirah.